Kucing dan Cancer. Suatu ketika, saya pernah kehilangan kucing yang kami sayangi sekeluarga. Hati rasanya tidak keru-keruan, tidak enak makan, marah, sedih, murung, bingung, kalut. Jalan ke sana kemari ke sekitar rumah dengan wajah tegang berusaha mencari kucing yang hilang. Sampai malam tidak ketemu juga, akhirnya pasrah. Sebelum tidur bermeditasi khusus buat kucing ini, namanya Melky. Saya sambungkan hati ini pada kucing ini. Ruh yang sama, ruh dari Tuhan hadir dalam diri saya dan dia. Harusnya saling terkoneksi. Kalau engkau mau pulang, pulang ya sayang, sambil membayangkan wajah dia dan mata dia yang innocent. Kalau engkau menemukan orang yang lebih bisa menyayangimu, kamu boleh di sana. Lantas saya titipkan dia pada Tuhan, pemilik aslinya. Tuhan, saya kembalikan Melky kepadamu. Tolong jaga dia, pelihara dia. Mungkin sudah cukup bagi dia dalam pemeliharaan hamba. Dan kini engkau ambil lagi. Di titik ini saya pun menangis berlinangan air mata hampir 1 jam. Ada perasaan bersalah. Mungkin aku tidak cukup menyayangi dia sehingga dia pergi. Selama ini sering mengabaikan dia, bahkan mengusir dia saat dia butuh perhatian, tapi saya lagi sibuk. Baru menyadari sayang dan arti kehilangan saat dia pergi. Selesai proses meditasi dan berlinangan air mata ini, baru terasa tenang dan lega di hati. Inilah proses let it go atau melepaskan. Setelah seharian hati dan pikiran tidak keru-keruan, ada rasa sesak dan sakit yang perih terasa di ulu hati. Oh, ini yang dirasakan oleh orang-orang yang merasa kehilangan orang-orang yang dicintainya. Baru 1 hari saja merasakan kehilangan, sakitnya, perihnya terasa sekali. Bayangkan kalau bertahun-tahun kehilangan suami atau istri, apalagi setelah berumah tangga bertahun-tahun. Kehilangan orang tua, anak, sahabat, atau orang terdekat lainnya. Kalau yang pergi itu adalah orang yang dicintai, pasti terasa sekali kehilangan dan perihnya di hati, bahkan setelah bertahun-tahun kepergiannya. Sebaliknya saat orang yang pergi itu sosok orang yang menyebalkan, yang membuat kita marah dan sedih selama hidup, mungkin merasa kehilangan tapi sebentar saja. Setelah itu digantikan kelegaan. Yes, aku terbebas dari dia yang selama ini membuat aku menderita. Habis itu rasa lega ini pun berganti dengan rasa bersalah. Loh, kok aku malah senang dan tidak bahagia ya kalau dia tidak ada? Apapun rasa itu semua akarnya dari kemelekatan. Sedih, merasa kehilangan, perasaan bersalah, bahkan cinta yang berlebihan adalah emosi-emosi yang kalau disimpan bertahun-tahun dalam jangka waktu lama akan menimbulkan residu. Residu berupa emosi-emosi inilah yang kemudian hadir dalam bentuk penyakit atau masalah di tubuh fisik sampai dengan spiritual. Coba saja sahabat rasakan saat emosi-emosi ini hadir dalam diri dengan mengingat-ingat kejadiannya atau mengingat-ingat orangnya saja. Terasa emosi itu hadir di tubuh bagian mana yang terasa tidak enak? Kalau sahabat peka dan terbiasa merasakan sinyal atau simptom tubuh ini, pasti bisa merasakannya. Lama-lama yang ada, emosi ini menumpuk dan muncul dalam bentuk sakit serius di tubuh fisik, bahkan sampai dengan kanker. Emosi-emosi yang menumpuk ini akan menyumbat jalur energi atau meridian sahabat. Saat jalur meridian terhambat, maka saluran energi ke sel pun akan terhambat. Sedangkan sel adalah yang membangun organ. Maka lama-lama organ pun akan malfunction, kemudian dysfunction, sampai dengan rusak total karena tidak mendapat pasokan energi. Saya teringat pada kisah seorang klien yang menderita frozen shoulder bertahun-tahun tidak bisa mengangkat tangannya. Secara medis katanya sendi di pundak rusak, harus operasi penggantian sendi tersebut tentu saja butuh biaya berjuta-juta.
Ternyata setelah ditelusuri secara emosi, hal ini terkait dengan perasaan kehilangan mama papa yang bercerai di usia dia 5 tahun. Kemudian diasuh oleh nenek dan nenek pun meninggal 2 tahun kemudian. Dari situ dia merasa berat menghadapi hidup karena berarti dia dipaksa untuk menanggung beban dirinya sendiri di usia dia yang masih sangat belia. Akhirnya pundaknya lama-lama berat, emosi-emosi itu tersimpan di sana dan kemudian mengakibatkan nyeri sendi di pundak tersebut. Dan puji Tuhan sahabat, saat emosi-emosi dilepaskan, maka tangannya pun bisa terangkat kembali. Sakitnya hilang tanpa perlu operasi. Begitu pula dengan kisah seorang klien yang sudah lumpuh 7 tahun bisa berjalan kembali dalam waktu 14 hari saat mengikuti kelas coaching online selama sebulan. Dia berhasil memproses emosi-emosi marah ke suami yang menikah lagi. Maka dia pun mampu berjalan kembali. Begitu pula dengan kanker. Emosi-emosi negatif inilah yang memberi makan sel-sel kanker sehingga dia pun beranak pinak dengan cepat dan menyebar ke mana-mana. Dari sini kita belajar sahabat, jangan izinkan sedikit pun emosi-emosi ini tersimpan di dalam diri. Saat tampungan emosi di dalam diri penuh, maka dia akan muncul dalam bentuk simptom. Simptom berbicara dalam bentuk penyakit di tubuh fisik. Inilah yang disebut pesan cinta dari tubuhku, itu judul buku saya. Penyakit-penyakit dari yang sederhana, misalkan jerawat, gatal-gatal yang berkepanjangan, sampai dengan stroke, gagal ginjal, jantung, sampai dengan kanker. Sayangnya orang kebanyakan hanya berkutat dengan simptom atau gejala-gejalanya belaka. Ya, ibaratnya ngurusin simptom itu seperti gunting rumput. Sekarang rumputnya digunting, besok tumbuh lagi. Artinya penyakit yang sama hanya berulang-ulang hadir dan hadir lagi, bahkan menjadi lebih parah lagi. Atau kalau kanker metastase ke mana-mana. Nggak mau repot-repot atau justru tidak tahu untuk mencari ke level akar masalah supaya penyakitnya nggak kambuh-kambuh lagi atau berulang. Organ atau sel yang sudah terlanjur sakit atau rusak tentu perlu diobati dan dirawat. Bisa dengan obat-obatan herbal, makanan sehat, diet, jus sehat, dan lain-lain. Atau supaya penyakit yang sama tidak muncul-muncul lagi. Dan pelajaran penting lainnya adalah kita mau meninggal dengan cara apa sahabat? Apakah seperti Melki yang ditangisi kepergiannya atau justru disyukuri kepergiannya? Silahkan sahabat pilih yang mana. Hanya karena kucing banyak ya kita bisa pelajari lagi. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.